Wih. Oke. Yes, TSS, Toyota Safety Sense. Fitur sistem keselamatan yang akhirnya ada di Toyota Veloz dan juga di Toyota Avanza tipe tertinggi. Nah, bagaimana cara mengoperasikan dan mengaktifkan fitur TSS? Simak terus dalam video ini. Oke. Yes, kita masuk dulu ya. Sambil nyalain mesinnya, panas. Nah, oke, masih nyala. Yes, jadi TSS, Toyota Safety Sense, ini merupakan sistem keselamatan. Di kaca depan, kalau dilihat dari depan kan ada dua bulatan itu untuk radar, sensor. Jadi ada 4 fitur keselamatan utama yang di dalam TSS. Pertama adalah Pre-Collision Warning and Braking, kemudian ada Pedal Misoperation Control, dan yang paling banyak diperhatikan nih adalah Lane Departure Warning and Prevention. Jadi itu semacam lane assist ya. Dan yang terakhir ada Front Departure Alert. Oke, jadi fitur pertama TSS yang kita akan bahas adalah Pre-Collision Warning and Braking. Untuk mengaturnya, kita harus menggunakan steering switch button di setir sebelah kiri untuk mengatur layar MID di panel instrumen. Kita masuk ke mode settings, kemudian pilih menu Vehicle Settings. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita pilih ke front kamera. Nah, di sini dia ada 3 leveling untuk mengatur jarak dari si sensitivitas sensor yang berada di kaca ini untuk mendeteksi keberadaan kendaraan lain atau mobil di depan. Semakin kecil levelingnya, sensor akan mendeteksi kendaraan itu lebih dekat. Semakin tinggi levelingnya, maka sensor itu akan mendeteksi kendaraan di depan itu lebih jauh, lebih sensitif. Jadi fungsinya ini untuk apa sih? Jadi pre-collision warning menggunakan sensor yang berada di kaca depan ini yang kita lihat dari depan. Pada saat kita approaching atau mendekati mobil kendaraan lain di depan, tapi tidak ada indikasi untuk melakukan pengereman, buzzer atau bunyi peringatan di mobil ini akan menyala, memberi tahu bahwa kita tuh mau mendekat ke mobil, tapi kita mau mendekat kendaraan yang lain di depan, tapi kita nggak melakukan pengereman. Nanti kalau dibiarkan terus, lama-lama semakin dekat, sistem pengereman dari ECU melalui sistem modul ABS akan melakukan pengereman secara otomatis untuk memberhentikan atau memperlambat laju mobil supaya mencegah terjadinya tabrakan. Nah, fitur ini bekerja di sekitar 50 km atau 60 km per jam ya. Yang kedua adalah Pedal Misoperation Control. Fitur ini mencegah mobil tidak sengaja maju pada saat parkir menghadap tembok atau pada saat di lampu merah berada di depan ada kendaraan. Pada saat kita menginjak pedal gas, itu mobil seperti ketahan kayak netral, kayak gerung, tapi dia nggak maju. Nah, berarti sensor yang berada di depan ini mendeteksi bahwa di depan ini ada objek kendaraan ya atau tembok pada saat parkir, supaya kita pada saat tidak sengaja ya menginjak pedal gas, ini mobil tidak bablas maju dan menabrak di depannya. Dan fitur ini otomatis aktif ketika mobil dihidupkan. Yang ketiga adalah Lane Departure Warning and Prevention. Bagaimana fitur ini bisa bekerja? Jadi ya kembali lagi menggunakan sensor yang berada di kaca depan. Sensor ini akan mendeteksi si marka jalan pada saat sedang berjalan. Pada saat kita berjalan, tidak sengaja setir itu mau keluar dari garis marka jalan, nanti dia akan mengkoreksi sendiri. Untuk tampilannya bisa dilihat dari, jadi di panel instrumen ada gambar mobil. Nah, ini nanti ketika saat mobil sedang melaju, di panel instrumen akan terlihat apakah sensor ini mendeteksi marka jalan atau tidak. Ketika sudah mendeteksi marka jalan, nanti akan ada garis di sampingnya. Nah, pada saat kita bergerak keluar dari marka jalan, akan ada peringatan, disertai nanti setir akan mengkoreksi gerak si mobil supaya kembali ke dalam marka jalan. Nah, selain tampilan Lane Departure Warning and Prevention ditampilkan di panel instrumen juga bisa diatur. Kembali lagi ke menu setting, Vehicle Setting, ke menu front kamera. Di sini nanti ada tulisan LDW Warning Timing. Nah, Lane Departure Warning Timing ini jadi bisa ada 2 leveling. Semakin besar dia semakin sensitif, levelnya semakin kecil dia semakin kurang sensitif atau semakin dekat. Dan juga steering assist-nya ini bisa kita nonaktifkan atau diaktifkan. Mungkin kalian merasa terganggu dengan misalkan agak keluar jalur tiba-tiba setirnya koreksi sendiri, mungkin agak kaget atau merasa kurang enak. Nah, ini bisa dimatikan. Jadi hanya si buzzer atau peringatannya yang menyala.
Tapi kalau Anda ingin peringatannya menyala dan juga steering assist-nya nyala, itu bisa diatur lewat sini, lewat MID di panel instrumen. Untuk mematikan atau menyalakan steering assist dan mengatur leveling dari sensitivitas si lane departure warningnya. Dan yang terakhir adalah front departure alert. Ini fitur enak banget, apalagi pada saat kita sedang macet-macetan ya. Karena kan pada saat kita berhenti jenuh ya, misalkan kita sibuk ngobrol atau sibuk lihat sesuatu di mobil, tapi kita tidak sadar ternyata mobil di depan itu udah jalan. Nah, mobil ini bisa memberitahu bahwa kendaraan lain itu sudah menjauhi mobil, memberikan bunyi peringatan supaya kita, oh ternyata mobil depan udah maju, kita harus ikut maju. Nah, jadi ini sensornya, ketika mobil di depan menjauh, dia akan memberi peringatan bahwa objek di depannya sudah menjauh dari mobil, kita juga harus ikut maju. Nah, untuk mengatur front departure alert, ini dari yang balik lagi ke menu settings di vehicle settings, dan di tampilannya ada front vehicle departure alert timing. 3 leveling, semakin kecil dia akan semakin pendek untuk mendeteksi jarak mobil ketika menjauhnya sekitar 3 atau 4 meter. Sensor nyala, sensor mendeteksi peringatan nyala. Tapi levelingnya semakin tinggi, ketika mobil jauh, dia baru memberi peringatan dari sensornya. Jadi levelingnya ini mengatur seberapa dekat atau jauhnya mobil itu bergerak dan memberitahu bahwa kita juga harus melaju ke depan. Nah, mungkin untuk beberapa orang ada yang kurang suka dengan fitur assist seperti ini ya, karena mungkin ada banyak bunyi peringatan sensor yang ya cukup mengganggu ya. Itu bisa dimatikan juga dari tombol ini. Jadi kalau kita tekan sekali, lane departure warningnya itu akan nonaktif. Jadi misalkan keluar marka jalan sedikit, sensornya bunyi, atau misalkan tiba-tiba setirnya langsung koreksi yang cukup mengganggu kenyamanan memegang setir, nah ini bisa dimatikan lewat sini. Jadi tekan sekali, di panel instrumen ini nanti akan ada indikator bahwa lane departure warning itu nonaktif. Tapi kalau kita tahan agak lebih lama, nah ini untuk menonaktifkan pedal miss operation. Jadi pada saat pedal miss operation control itu mati, kita parkir depan tembok, kalau nggak sengaja injek pedal gas ya mobil tetap maju. Atau misalkan saat sedang macet, mungkin merasa terganggu ketika kita mau maju sedikit, tapi kita injak pedal gas malah mobilnya nahan, gerung nggak maju. Nah itu kan agak cukup mengganggu. Nah ini bisa dimatikan dengan ditahan. Nah pedal miss operation control mati. Tekan sekali, nah dua-duanya mati. Jadi kita tekan sekali, itu lane departure warningnya mati. Tekan lagi, lane departure warning dan pedal miss operation control itu nonaktif atau mati. Untuk menyalakan kembali, tekan sekali untuk menyalakan lane departure warning dan ditahan lagi sampai indikator pedal miss operation control itu kembali mati. Itu tandanya sudah aktif kembali. Ya, jadi nih TSS fiturnya komplit banget, banyak dan bisa dioperasikan juga. Toh untuk keselamatan pada saat sedang mengemudi. Memang beberapa orang merasa ada yang cukup sedikit terganggu dengan bunyi-bunyian, sensor-sensoran, bisa dimatikan, tapi memang untuk keselamatan sebaiknya tetap dinyalakan. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya cerita atau ingin tanya-tanya lebih jauh soal Toyota Safety Sense di Toyota Veloz ini, silakan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Grit Auto Tips. Terima kasih.